A true way. Sorry. Gigi, please. Film yang akan kita ceritakan kali ini berjudul Veda, diadaptasi dari kisah nyata Veda, wanita muda yang menentang sistem kejam dan berjuang demi mendapatkan keadilan di saat dirinya ditindas karena berasal dari kasta rendah. Di saat yang sama, muncul seorang lelaki yang tak terduga menjadi penolong Veda. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Veda yang tinggal di Barmer, Rajasthan dan menjalani kehidupan bahagia bersama keluarganya. Dia berasal dari kasta rendah. Selama ini dia menerima diskriminasi dari masyarakat. Diketahui bahwa Veda adalah seorang mahasiswi yang mengambil jurusan hukum. Namun sayangnya, ia selalu merasa terpojokkan karena berasal dari kasta rendah. Kemudian seorang wanita bernama Arti menitipkan kado untuk saudara Veda yang bernama Vinod. Ternyata keduanya menjalin hubungan secara diam-diam karena berasal dari kasta yang berbeda. Kemudian Veda melihat pengumuman di kampus mengenai pelatihan tinju. Ia berharap bisa belajar bela diri. Sesampainya di rumah, Veda memberikan titipan Arti kepada Vinod yang ternyata adalah HP yang sangat mahal. Veda sendiri memiliki dua orang kakak, yaitu Vinod dan Gena. Gena mengatakan bahwa hubungan Vinod dan Arti akan membahayakan keluarganya karena mereka berasal dari kasta yang rendah. Di daerah tersebut, setiap orang akan dihukum mati jika menikah dengan kasta yang berbeda. Namun Vinod tidak peduli karena ia sangat mencintai Arti. Kemudian ada Suyok yang merupakan anggota keluarga Jitendar, yaitu penguasa di daerah Barmer. Ia mengobrak-abrik kediaman keluarga Veda karena didapati ada keluarga Veda yang akan menikahi seseorang dari kasta atas. Suyok memukuli kakak pengantin wanita. Suyok mengabadikan tindakannya itu dengan cara merekamnya. Bahkan Suyok sempat menampar Veda yang membuatnya merasa marah. Ia berharap ada seseorang yang akan mengubahnya menjadi senjata yang menghancurkan. Kemudian di perbatasan Pakistan, terlihat sekelompok teroris sedang memanggil seorang dokter untuk mengobati anak anggotanya yang sakit. Dokter tersebut bernama Dr. Rao. Namun ternyata Dr. Rao adalah agen khusus militer yang sedang menjalankan misi. Di saat memeriksa pasiennya, seorang teroris melihat tato di tangan Dr. Rao. Saat inilah ia mengakui bahwa dirinya adalah Mayor Abhimanyu Kanwar. Abhimanyu bersama timnya berhasil melumpuhkan sekelompok teroris. Abhimanyu diperintahkan membawa Ilyas Kashmiri dalam keadaan hidup untuk mendapatkan informasi darinya. Namun Abhimanyu tidak mematuhi perintah atasannya. Ia membunuh Ilyas Kashmiri karena dia bertanggung jawab atas kematian istri Abhimanyu yang bernama Rasi. Mayor Abhimanyu Kanwar diadili di pengadilan militer karena dianggap tidak mematuhi perintah. Bahkan ia dipecat dari militer. Abhimanyu terus membayangkan masa lalunya bersama sang istri Rasi. Ia memutuskan kembali ke desanya Barmer dan menemui mertuanya yang bernama Utamlal. Ia memandangi foto pernikahannya yang membuatnya semakin bersedih. Keesokan paginya Utamlal mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Abhimanyu telah dipecat dari militer. Ia menawarkan Abhimanyu bekerja di kampus tempatnya bekerja. Ia sendiri yang menjadi kepalanya, di mana kampus ini milik kepala desa. Abhimanyu melihat sebuah koper yang ternyata terdapat mayat wanita berbaju pengantin. Dan diketahui bahwa mayat itu adalah wanita yang diculik Suyok beberapa hari yang lalu. Mereka melaporkan kasus ini ke Polsek, namun terlihat Kapolsek tidak memperdulikan mengenai kasus ini. Kemudian seorang lelaki dan ayahnya datang ke Polsek untuk mencari kabar mengenai menghilangnya salah seorang wanita. Di sana tidak ada yang mengenal siapa Abhimanyu.
selain Utamlal. Utamlal mendatangi rumah kepala desa yang bernama Jitendra Pratap Singh. Ia adalah kepala desa dari 150 desa. Saat itu terlihat Jitendra sedang diwawancarai beberapa wartawan mengenai kegiatannya. Jitendra selalu ditemani pamannya yang selalu ikut campur apapun yang ia lakukan. Utamlal menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu agar menantunya menjadi pelatih tinju di kampus. Hal ini disetujui oleh Jitendra. Keesokan harinya, Abhimanyu yang sudah mulai bekerja membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin belajar tinju. Terlihat Veda sangat bersemangat ingin ikut serta menjadi peserta. Ia mulai mengantri, dan hal ini terlihat oleh Abhimanyu. Namun di saat peserta lain sudah mulai mengantri, Veda malah mundur ke belakang karena ia mengetahui bahwa peserta lain yang akan mendaftar berasal dari kasta atas. Hal ini membuat Abhimanyu sangat heran. Kemudian datanglah Suyok yang melarang Veda mendaftar karena ia adalah perempuan. Lagi pula, Veda berasal dari kasta rendah. Ia bahkan menyuruh Veda membersihkan ruangan itu. Karena merasa takut, Veda pun menurutinya. Abhimanyu tidak suka melihat kesombongan Suyok. Ia sengaja menjatuhkan debu yang membuat mereka merasa terganggu. Keesokan harinya, Veda memperhatikan dari jauh tentang beberapa mahasiswa yang berlatih teknik tinju. Ia meminta diberikan alat dari pelatih, namun diremehkan, bahkan dikatakan agar ia lebih baik mencari pasangan hidup. Veda tidak menyerah, bahkan ia menunjukkan kepada pelatih apa yang telah ia pelajari. Vinod ketahuan oleh ayahnya saat ia menghubungi Arti. Ayahnya sangat marah karena dirinya dan Arti berasal dari kasta yang berbeda. Ayahnya takut jika sampai kepala desa tahu mengenai hubungan Vinod dan Arti, maka mereka semua akan dibunuh. Melihat kesedihan ayahnya, Vinod berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Arti. Kemudian Veda meminta uang kepada ayahnya untuk membeli peralatan tinju. Ternyata ayahnya mendukungnya, begitupun saudara-saudaranya. Suatu hari Veda diganggu oleh Suyok dan teman-temannya. Bahkan Suyok merobek semua uangnya untuk ia gunakan mendaftar kelas tinju. Veda memberikan uang yang telah robek kepada Abhimanyu. Abhimanyu mengerti apa yang telah dialami oleh Veda. Abhimanyu yang tidak tahan dengan kekejaman Suyok lalu mencari lelaki itu. Abhimanyu mengunci Suyok di sebuah ruangan, lalu menghajar semua anak buahnya. Abhimanyu menutup wajahnya agar tidak dikenali. Suyok meminta anak buahnya merekam kejadian itu, lalu diberikan kepada kakaknya. Namun sayang, Jitendra tidak bisa menemukan siapa lelaki yang telah menyerang adiknya. Veda menceritakan kepada Gena bahwa ia telah berlatih tinju seharian yang membuatnya sedikit terluka. Veda terpaksa berbohong kepada kakaknya karena tidak ingin keluarganya sedih. Pagi harinya, ibu Veda menemukan tas dan juga susu. Veda mengetahui bahwa tas dan susu itu pemberian dari Abhimanyu. Veda meminta Abhimanyu untuk melatihnya. Abhimanyu pun setuju, namun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Abhimanyu resmi melatih Veda. Hari demi hari ia berlatih tanpa rasa lelah dan tidak diketahui oleh siapapun. Tibalah saatnya kompetensi tinju dibuka. Abhimanyu meminta kepada Jitendra agar mengizinkan Veda mengikuti kompetensi tinju. Semua orang kagum melihat kelihayan Veda. Saat perayaan Holi, Suyok menemukan kebersamaan Vinod dan Arti. Ia bahkan merekamnya. Hal ini membuat seluruh keluarga Vinod disidang di depan desa. Sebagai konsekuensinya, Vinod diminta bersujud di depan Arti. Abhimanyu menahan amarahnya melihat kejadian itu. Beberapa hari kemudian datanglah seorang polisi yang menangkap keluarga Veda karena Vinod telah kawin lari dengan Arti. Tanpa disangka, datanglah Jitendra yang mengatakan akan merestui pernikahan Vinod dan Arti dengan syarat Vinod harus setia kepada Arti. Ayah Vinod menjadi tenang mendengar hal ini. Ketakutan akan keselamatan anak-anaknya sudah tidak ia khawatirkan lagi. Jitendra meminta Veda memanggil Vinod pulang. Mereka pun pulang dan pesta pernikahan keduanya pun diadakan. Namun Abhimanyu memutuskan untuk tidak menghadirinya. Beberapa saat kemudian datanglah Jitendra. Ternyata mereka semua telah dijebak. Jitendra menghabisi mereka. Bahkan Veda dan Gena akan dihabisi. Namun keduanya berhasil melarikan diri. Mereka terjebak di dalam kuil. Veda berencana akan mengorbankan dirinya agar Gena bisa pergi
Namun Gena memutuskan menyelamatkan Veda dan membiarkan dirinya ditangkap. Veda meminta tolong kepada Abhimanyu. Abhimanyu malah membawanya ke rumah Jitendra. Ia meminta Jitendra membebaskan orang-orang yang berkasta rendah. Jitendra marah dan tidak menghiraukan permintaan Abhimanyu. Mau tidak mau, Abhimanyu mengeluarkan jurus militernya. Hal ini membuat Jitendra mengetahui bahwa yang menyerang Suyok adalah Abhimanyu. Abhimanyu tidak terima mengenai hukum kasta yang telah dibuat Jitendra, padahal dirinya adalah kepala desa yang tidak sah. Jitendra malah meremehkan Abhimanyu. Ia meminta keduanya pergi sebelum kesabarannya habis. Abhimanyu memutuskan membawa Veda menemui hakim tinggi untuk melaporkan mengenai kasus ini. Di sisi lain, jasad Venod dan Gena dikremasi oleh orang tua Veda. Arjun datang mengatakan bahwa Veda selamat. Mereka bersama Utamlal dan pelatih tinju berencana membawa mereka keluar dari desa Barmer. Utamlal mengatakan agar mereka menemui paman Veda untuk bersembunyi. Kemudian para polisi berusaha mengejar Veda setelah mengetahui rencana kepergiannya. Bahkan Suyok berusaha mengejar mereka. Untung saja berhasil ditangani oleh Abhimanyu. Jitendra marah setelah mengetahui berita itu. Ia meminta polisi segera menangkap Veda dan Abhimanyu. Saat sampai di rumah paman Veda, sang paman menodongkan senjata padanya. Namun Veda menceritakan semuanya. Setelah melihat foto di rumah itu, Abhimanyu mengetahui bahwa paman Veda adalah seorang tentara. Veda menceritakan kepada pamannya bahwa Abhimanyu juga mantan tentara. Abhimanyu mulai curiga bahwa paman Veda punya niat jahat. Benar saja, paman Veda telah bekerja sama dengan Kapolsek Purohit atas perintah Jitendra. Abhimanyu yang memiliki kemahiran dalam bertarung tanpa rasa ampun menghabisi Purohit dan juga paman Veda. Abhimanyu dan Veda terus dikejar anak buah Jitendra. Namun pengalaman Abhimanyu di dunia militer membuatnya dengan mudah menghabisi satu persatu antek-antek Jitendra, hingga mereka pun berhasil melarikan diri. Veda memutuskan memotong rambutnya agar tidak dikenali. Mereka berhasil bertemu ayahnya di sebuah pertambangan. Veda mengatakan bahwa dia akan menuju pengadilan dan meminta hak-hak kaum Dalit. Ayahnya mengizinkannya, namun ia memberikan sebuah pisau kecil. Jika Veda gagal, maka ia harus mengakhiri hidupnya. Veda tidak menyangka ayahnya tidak mendukungnya. Abhimanyu diserang oleh Suyok dan dia mengatakan bahwa ia telah membakar Gena hidup-hidup dan kini ia akan melakukannya juga dengan Veda. Veda merasa marah, kemudian menyerang Suyok dengan pisau kecil dari ayahnya. Abhimanyu bisa melepaskan diri dan bertarung melawan anak buah Suyok. Veda menggunakan kemampuan tinjunya untuk menghabisi Suyok, seperti yang Suyok lakukan terhadapnya. Suyok diikat dan dipakaikan peledak. Jitendra datang dan melihat tempat itu meledak, sedangkan Abhimanyu dan Veda melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pengadilan. Jitendra dan pamannya segera menyusul Veda. Mereka pun sampai di pengadilan, namun Jitendra dan pamannya berusaha mencegah mereka dengan melepaskan tembakan senjata. Abhimanyu berusaha melindungi Veda agar bisa menemui hakim meskipun dia terluka. Veda berhasil menemui hakim dan mengajukan kasus terhadap Jitendra. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dalit, Veda memohon haknya di hadapan hakim yang disetujui oleh salah satu hakim. Abhimanyu berhasil membunuh Jitendra dan meninggal akibat luka-lukanya. Veda keluar dan menemukan Abhimanyu telah meninggal dunia.